Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Huda, yang kami hormati kepada saudara kami, sahabat kami Ustaz Zakari Ulil Muha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang berkah pada beliau, panjangkan umurnya dan menambah istiqomahnya. Mudah-mudahan istiqomah melayani jamaah, memimpin jamaah Masjid Al-Huda. Kaum muslimin rahimakumullah, hari berganti hari, tibalah kita pada hari ini, malam ke-25 dari bulan Ramadan. Malam ini adalah malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat. Kalau dalam terminologi hadis, ya, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, sebaik-baik hari. Ya Ustaz, ini kan malam Jumat, bukan hari. Tenang, kalau dalam kalender Hijriah, hari itu dimulai dari maghrib ketika terbenamnya matahari sampai besok. Maka hari ini adalah hari Jumat dalam kalender Islam. Hari Jumat. Kalau dalam kalender Masehi, hari Jumat itu mulai nanti jam 12 malam. Jadi hari ini sudah hari Jumat sebenarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka hari Jumat mempunyai keutamaan yang begitu banyak. Keutamaannya salah satunya adalah ketika khotib berkhutbah, di antara dua khutbah itu ada waktu yang mustajab. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu berdoa. Keutamaan yang lain adalah sayyidul ayyamnya yaumul Jumat ini. Di situ diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, dimasukkannya ke dalam surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat menurut riwayat. Maka insya Allah hari Jumat besok kita maksimalkan untuk menggapai keutamaan-keutamaan yang ada di hari Jumat tersebut. Yang terakhir dari hari Jumat itu yang ingin kita singgung pada malam hari ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi. Ini rata-rata mungkin kita sudah tahu tapi jarang mengamalkan karena mungkin kesibukan atau mungkin kelalaian kita. Maka kita ingatkan kembali, baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan keutamaan berupa cahaya Allah Subhanahu wa taala bainal Jumatain, di antara dua Jumat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin cerah, cantik, terlihat berseri-seri di depan suami, nah baca surat Al-Kahfi. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak ingin kelihatan cerah, selalu berseri-seri ceria, baca surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyinari kita dengan cahayanya di antara dua Jumat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, jamaah salat Isya rahimahumullah, maka di dalam surat Al-Kahfi terdapat salah satu ayat yang menerangkan tentang perbekalan kita menuju akhirat dan mengingatkan kita akan kelalaian, memperingatkan kita akan kelalaian di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Maka berkaitan dengan harta, jamaah salat Isya rahimahumullah, harta ini akan menjadi perbekalan yang abadi ke akhirat ketika harta ini kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah kita memenuhi kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Kita menafkahi anak istri,
kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita termasuk zakatnya, maka setelah itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang demikian akan menjadi bekal yang abadi, menjadi bekal kita yang abadi ke akhirat kelak. Begitu juga dengan al-banun, yaitu anak-anak. Anak-anak ini hanya sebagai perhiasan dunia semata. Pulang kerja disambut anak-anak dengan senyumnya, disalib kita, dicium kita, dipeluk kita, itu hanya sebatas perhiasan dunia. Namun anak-anak tersebut akan menjadi perbekalan kita yang abadi di akhirat ketika anak-anak ini kita didik dengan pendidikan Islam. Ketika anak-anak ini kita berikan pemahaman tentang ajaran Islam dan menemani anak-anak kita dalam mengamalkan ajaran agama ini, maka insya Allah ini akan menjadi bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus shalihat dan al baqiyatus shalihat. Wa man baqiyatus shalihat? Apa itu al baqiyatus shalihat jamaah? Insyaallah. Ini poinnya. Al baqiyatus shalihat menurut Sayyidina Utsman bin Affan adalah kalimat zikir yang sering kita baca, sering kita dengar, yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka barang siapa yang membaca al-baqiyatus shalihat yang subhanallah walhamdulillah ila akhir itu, maka ia sudah menyiapkan bekal yang pertama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menerapkan bekal untuk akhirat kelak. Ini yang pertama. Lain lagi dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa al-baqiyatus shalihat dalam ayat tersebut maksudnya adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam. Maka ketika kita sudah melaksanakan salat 5 waktu, maka kita sedang mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita ke akhirat. Tapi sholat 5 waktu yang seperti apa bapak-bapak ibu? Sholat yang dilakukan tepat waktu, ya, kemudian dilakukan dengan berjamaah, ya, dilakukan dengan bacaan yang baik dan benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bacaan kita diperbaiki, belajar kita pada imam-imam masjid kita, belajar kepada guru-guru kita bagaimana memperbaiki bacaan kita sehingga kita mendapatkan sholat yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau Ibnu Abbas berpendapat bahwa al-baqiyatus shalihat, yang dimaksud al-baqiyatus shalihat adalah segala bentuk ucapan-ucapan yang baik. Entah itu ucapan berupa nasihat, entah itu ucapan berupa peringatan, atau ucapan yang digunakan untuk menyambung silaturahmi kita kepada sesama manusia. Maka ini perlu kita tekankan dalam diri kita bahwa segala bentuk ucapan, ya, segala bentuk ucapan yang baik-baik ini akan menjadi bekal yang abadi untuk kita menuju akhirat yang abadi. Yang terakhir jamaah salat Isya dan rahimahullah, maka ini adalah pendapat jumhur, pendapat yang paling umum, bahwa al-baqiyatus shalihat adalah segala bentuk amal perbuatan yang dikategorikan ibadah. Entah itu baca Quran, entah itu membaca hadis, entah itu belajar ilmu agama, entah itu menolong sesama. Semua bentuk ibadah, baik itu ibadah makhluk maupun ghairu makhluk, baik itu ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sesama manusia, maka segala bentuk macam ibadah itu masuk dalam kategori al-baqiyatus shalihat. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, berbaik, menjaga hubungan kepada sesama, menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga al-baqiyatus shalihat ini bekal kita menuju akhirat ini yang abadi, menjadikan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum